Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kali ini kita masuk ke bab 5 yaitu migrating access. Nah, di sini saya memiliki beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu metode akses router OS, yang kedua akses router boot menggunakan Windows, yang ketiga menu hostname IP address pada Windows, yang keempat, pengenalan tampilan mikrotik pada Windows. Yang kelima, akses routing virtual VNet Lab dengan Windows. Yang keenam, Netflix. Yang ketujuh, Bitset. Yang kedelapan, Download dan SSH. Dan yang kesembilan, akses serial konseling. Nah, di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu metode akses mikrotik router. Nah, di metode akses mikrotik router itu terdapat keyboard, serial konsel, remote server talent atau SSH, Windows, FTP, API, Quick Set, dan Netflix atau HTTP. Mac talent, lokal, boot terminal menu, dan mikrotik backup. Nah, di sini sebelumnya teman-teman harus mempunyai Windows terlebih dahulu. Teman-teman bisa menginstalnya melalui Chrome ya teman-teman. Di sini kita ketik install Windows. Nah, kita pilih pada web http mikrotik.com. Lalu kita cari pada menu software, downloads, dan kita pilih Windows. Nah, di sini kita scroll ke bawah sampai bertemu seperti ini. Di sini ada dua versi ya, teman-teman, yaitu versi 4 OBeta 44 dan versi 3.43. Nah, teman-teman bisa memilih pada versi yang F4 OBeta 44. Di sini pilih yang Windows 64 bit. Nah, di sini ada klik download. Teman-teman bisa klik pada bagian download. Nah, otomatis terinstall ya teman-teman. Pada awal pertama kalian itu bisa klik MAC address atau klik connect. Setelah itu kita bisa masuk IP address sehingga kita nantinya bisa masuk melalui IP address dan tanpa MAC address. Kemudian kita menambah ilmu akses mikrotik, maka akan ada informasi route default configuration. Nah, itu bisa dijadikan kita melakukan konfigurasinya secara menggunakan Winbox. Kita juga bisa menggunakan FTP, fungsinya itu untuk mengambil data. Kita menggunakan ini biasanya untuk network programming. Selain itu, kita bisa menggunakan Quick Wizard dan Wave yang menggunakan HTTP. Jadi, kalian mengaksesnya di web browser. Kemudian ada juga Mikrotik TKPP. Ini untuk mengecek Mikrotik interface. Untuk cek Mikrotik interface-nya, bandwidth-nya, ada beberapa cara secara time. Nah, untuk pembelajaran ini, kita tak perlu khawatir jika tidak mempunyai release, karena kita akan menggunakan lab and config environment dalam pembelajaran kita kali ini. Jadi nantinya kita akan menggunakan lab virtual, yaitu PinLab. PinLab itu semacam Cisco Packet Creator. Nah, kemudian akses router boot with Windows. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Windows Real Device untuk aplikasi Windows available on Windows. Terkait macOS dan Linux, bisa menggunakan pihak ketiga antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel Avail Access by Magnet IP address. Nah, di sini terdapat usernya itu nanti adalah admin dan passwordnya itu blank ya teman-teman. Lalu di sini ada akses virtual mikrotik Pinet Lab with Winbox. Pinet Lab atau Lab Alat Emulation jaringan paket persiapan informan Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Persiapan aplikasi Winbox. Lakukan koneksi antara ISP dengan router. Connect virtual mikrotik using Windows ya teman-teman. Untuk cara installnya itu kita pergi ke Chrome teman-teman. Lalu di sini kita masuk ke websitenya Mikrotik, yaitu mikrotik.com. Nah, lalu di sini kita masuk pada bagian software, lalu download. Nah, kita pilih yang CHR. Kita scroll. Nah, lalu di sini kita pilih yang ini ya teman-teman, Cloudix ARM 64. Nah, di sini ada download, kita klik download saja. Nah, otomatis terinstall ya teman-teman. Nah, setelah itu saya akan mendownload WinSCP.
Di sini saya akan ketikkan download WinSCP. Bentar. Nah, kita pilih yang pada bagian paling atas. Lalu kita ke bawah sampai bertemu hijau bertulisan download WinSCP. Kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini otomatis terinstall. Lalu setelah itu saya akan mendownload Pinlab. Di sini kita ketikkan download Pinlab. Kita pilih yang atas ya teman-teman. Ke scroll. Nah, kita pilih yang link download Pinlab 42.10 Google Drive. Lalu di sini kita klik download. Lalu tetap download. Nah, otomatis terinstall ya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa masuk ke file, kemudian cari Pinlab. Di sini nggak ada ya teman-teman. Kita cari Pinlab. Nah, dari ini kita klik. Nah, lalu di sini munculnya akan seperti ini. Di sini teman-teman bisa memberikan nama. Namanya itu optional. Di sini saya akan berikan nama VM Adila. Nah, lalu di sini kita import saja. Kita tunggu prosesnya sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini sudah ya teman-teman. Teman-teman bisa menyalakan virtualnya. Kita tunggu. Di sini kita melakukan login ya teman-teman. Loginnya itu root. Lalu passwordnya itu pnet. Nah, muncul seperti ini. Di sini passwordnya itu pnet ya teman-teman. Enter. Kita masukkan lagi. Nah, lalu akan keluar seperti ini. Nah, lalu di sini kita hapus. Nah, lalu di sini kita enter. Ini, kita enter. Sini enter. Lalu kita buat. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita melakukan login. Loginnya itu yaitu root. Di sini passwordnya itu Pinlab. Nah, di sini sudah terdapat IP-nya ya teman-teman. IP-nya itu 192.168.89.49 ya teman-teman. Kita ke file, kita cari ke WinSCP. Nah, yang ini ya teman-teman. Jika teman-teman belum menginstal, teman-teman install terlebih dahulu. Sebelumnya sudah saya praktikan. Di sini kita cari saja WinSCP. WinSCP. Lalu kita open. Nah, ini munculnya akan seperti ini. Pada file protokolnya itu kita ganti menjadi SCP. Hostname-nya itu IP yang tadi kita sudah dapatkan di VMware ya teman-teman. Kita cek IP-nya. Nah, IP saya adalah 192.168.89.49. Di sini kita kembali ke sini. Lalu hostname-nya kita isi 192.168.89.149 ya teman-teman. Nah, lalu username-nya itu root dan passwordnya itu pnet ya teman-teman. Nah,
Setelah itu di sini kita save. Oke. Lalu di sini kita login. Lalu kita klik expand. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password. Di sini kita masukkan password yang tadi kita buat. Penet. Lalu oke. Nah, di sini kita buka file yang ini. Lalu kita pilih file yang OPT. Kita pilih file yang unit lab ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih file add-ons. Setelah itu canon. Nah, di sini terdapat satu file. Lalu kita klik kanan. Setelah itu kita klik new directory. Di sini nama filenya yaitu akan router OS. Lalu di sini klik OK. Pada directory yang baru kita buka, kita bisa beralih ke sini ya teman-teman, sebelahnya. Lalu kita cari file CHR ya teman-teman. Kita upload file CHR. Kita klik kanan, lalu upload. Nah, di sini kita klik OK. Nah, di sini sudah di-upload ya teman-teman. Lalu di sini kita ganti namanya. Kita rename. Kita hapus semua ya teman-teman. Ganti namanya menjadi HDA titik KCOW2. Nah, di sini kita sudah berhasil mengganti namanya. Nah, di sini sudah, kemudian kita kembali ke virtual kita. Lalu di sini kita ketikkan /opt/unitlab /what first /unl underscore worker WRAPP spasi means A kecil fix mission. Kemudian kita enter. Nah, lalu kita masuk ke Firefox ya teman-teman. Kita cari Firefox. Nah, pada Firefox, teman-teman bisa mengetikkan ID yang tadi sudah kita dapatkan di VMware 192.168.89.149. Kita cek apakah benar. 192.168.89.149. 9.149 ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini ada dua mode ya teman-teman, yaitu offline mode dan online mode. Di sini kita pilih yang online mode. Nah, di sini kita melakukan login ya teman-teman. Nah, login ini menggunakan user atau email teman-teman. Nah, di sini kita sudah masukkan email untuk login ya teman-teman. Dan pada bagian ini, di sini teman-teman pilih konsole saja ya. Lalu di sini kita isi kodenya ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa login. Nah, di sini bisa login ya teman-teman. Nah, di sini kita klik yang ini ya teman-teman. Nah, setelah itu di bagian ini name-nya itu adalah kita isi
belajar mikrotik dasar. Nah, lalu setelah itu kita klik ADD. Nah, maka tampilannya akan muncul seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita klik kanan, kita pilih Note. Nah, di sini kita pilih yang Mikrotik Router OS. Nah, kita scroll ke bawah ya teman-teman. Nah, pada bagian ini, view option kita hapus saja semuanya. Kemudian kita pilih save ya teman-teman. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian di sini kita klik kanan lagi, kita pilih network. Nah, name per itu kita hapus, kita ganti menjadi ISP. Lalu reach kita ganti manajemen cloud 0, lalu kita bisa klik save. Nah, lalu ini kabel mikrotiknya kita sambungkan ke ISP ya teman-teman. Lalu kita klik save. Lalu kita nyalakan untuk mikrotiknya. Lalu teman-teman bisa arahkan kursornya ke sini. Setelah itu teman-teman klik pada bagian HTML console. Kemudian kita bisa klik mikrotik dengan klik 2 kali. Ini loginnya itu admin ya teman-teman. Nah, untuk passwordnya kita enter saja. Setelah itu di sini ada pilihan Y atau N. Kita memilih yang Y, enter saja. Nah, lalu kita klik Q ya teman-teman. Di sini ada keterangan new password ya teman-teman. Setelah itu di sini kita skip saja. Skipnya itu dengan cara kita klik Ctrl C. Lalu di sini ada admin mikrotik. Kita akan mengontrolnya ya teman-teman. Lalu di sini saya akan mengontrolnya ya teman-teman dengan slice IP spasi address spasi print. Nah, teman-teman bisa mencari aplikasi Winbox-nya yang sudah teman-teman install sebelumnya. Kita cari. Nah, ini ya teman-teman, kita buka aplikasi Winbox ini. Lalu pilih yang extra out. Setelah itu extra ya teman-teman. Nah, kita klik yang ini. Kita klik 2 kali, lalu run. Lalu kita pilih yang allow. Nah, di sini ada keterangan connect to ya teman-teman. Nah, kan ini saya sudah masuk ke Winbox. Nah, untuk connect to-nya teman-teman bisa menggunakan IP yang tertera di VPNet ya teman-teman. Nah, di sini saya mendapatkan IP yaitu 192.168.89.89 dan /24. Saya akan menggunakan IP ini untuk mengakses di Winbox-nya. Kita kembali ke Winbox. Lalu di sini kita ketik 192.168.189/24. Lalu di sini kita klik connect. Nah, di sini terjadi error host not found ya teman-teman. Nah, kenapa ini terjadi error? Karena kita tidak menggunakan MAC address ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui MAC address itu berapa, kita bisa kembali ke terminal atau Winbox. Nah, lalu di sini kita masukkan perintah interface spasi Ethernet spasi print. Nah, maka muncullah seperti ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan Ether 1, yaitu Ether yang paling atas, teman-teman. Lalu kita kembali ke Winbox.
Di sini ini kita hapus saja. Hapus sebentar. Kita dua aja. Nah, seperti ini. Kita iya. Ih, susah anjing. Susah. Kita ke ininya. Ingat. Di sini Nah, di sini kita menggunakan ether yang pertama, yang paling atas ini. Lalu kita kembali ke Winbox-nya. Nah, di sini kita ketikkan berapa ini? 50.2 C3 spasi C3 1.2 EF EF 00 00 01 01 00 spasi 00. Lalu di sini kita coba connect ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa meremote address-nya melalui Winbox ya teman. Nah, jadi di Winbox itu ada salah satu fitur bernama widget. Kita bisa melihat fiturnya melalui widget. Nah, jadi seperti ini tampilan widget-nya. Widget itu adalah menu yang disediakan oleh Winbox untuk konfigurasi. Widget ini hanya ada di Mikrotik yang wireless ya teman-teman. Kemudian saya akan mengakses router boot with Webfig. Webfig diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan Winbox. Support IPv4 dan IPv6, support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox untuk mengakses router boot via Webfig. Bisa dengan mengetikkan IP router pada browser http://2 kali kurang IP router. Lalu kita kembali ke terminal VNet Lab-nya. Sini saya akan memasukkan perintah slice IP address spasi print spasi detail. Nah, di sini terdapat detail pada Mikrotiknya ya teman-teman. Di sini ketikkan lagi IP. Nah, di sini ada slice IP-nya. Lalu di sini saya akan masukkan lagi service. Nah, lalu saya akan masukkan lagi print. Nah, di sini keluar banyak sekali ya teman-teman, seperti telnet, FTP, WWW, SSH, RI, WWW, SSL, AP, dan lain-lain. Nah, tetapi di sini telnetnya adalah 23. Nah, saya akan membuka kontrol panel. Sini kita cari kontrol panel. Open, kita buka. Lalu di sini kita pilih pada bagian program. Lalu kita masuk pada program and feature. Nah, maka di sini muncul banyak file yang terdapat di
Windows teman-teman ya. Di sini saya akan mematikan fitur Windows. Kita klik yang turn Windows fitur on off. Ini. Dan lalu ini kita cari yang talent client. Nah, ini ya teman-teman. Kita checklist, lalu setelah itu kita klik OK. Kita tunggu. Ini sudah selesai ya teman-teman prosesnya. Dan di sini kita close saja. Lalu kita ke command prompt. Nah, setelah itu tekan telnet. Lalu IP yang ada di net lab-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.189. Nah, di sini kita bisa melakukan login ke telnetnya ya teman-teman. Nah, di sini kita loginnya adalah admin. Untuk passwordnya kita kosongkan saja, enter. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini di sini new passwordnya itu sama seperti sebelumnya. Kita akan melakukan remote. Kita ke putih terlebih dahulu. Kita cari putih. Nah, pastikan teman-teman itu sudah menginstal putih. Di sini saya akan membuka dan menjalankannya. Nah, di sini saya akan memasukkan IP yang ada di Mikrotik, yaitu 192.168.189.189. Nah, kita ke Firefox. Nah, di sini itu SSH-nya adalah 22. Nah, di putih kita cek yang di putih. Yang di putih juga 22 ya teman-teman, jadi tidak usah kita ganti. Tapi jika teman-teman portnya tidak 22, teman-teman ganti terlebih dahulu. Lalu di sini kita klik open saja. Kita tunggu. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Lalu kita expect. Nah, di putihnya sudah ada login as ya teman-teman. Nah, untuk loginnya sama seperti tadi, yaitu admin. Nah, di sini kita sama seperti yang ini ya teman-teman. Kita ctrl-C saja. Lalu sudah masuk di fungsi atau SSH atau remote ya teman-teman. Nah, kemudian kita ke materi terakhir yaitu remote access telnet dan SSH based on terminal command line interface. Akses router via TIX atau CLI dapat dilakukan melalui SSH atau telnet, konsol new terminal atau Winbox, dan terminal Webfig. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router feed remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti Putih, WinSCP, dan lain-lain. Nah, lalu ada serial konsol. Serial konsol digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada Mikrotik. Serial konsol dibutuhkan saat kita menggunakan NAT install. Remote via serial konsol membutuhkan kabel DP-9 atau convert USB ke DP-9 menggunakan program Hyperman Bourne 115.200. Data bits 8, party non-stop bits, dan flow control non ya teman-teman.